lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dalam segala hal keadaan kita saat ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita sedang diberi nikmat atau sedang mendapatkan nikmat yang luar biasa berupa ujian-ujian, bala, masalah dan lain sebagainya. Dan ini semua tidak lain adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allamahu kana lahu ajru mu'tamirin tamil umrah. Faman raha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allamahu falahu ajruhu hajjin tamil hijjah. Yang artinya, siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid tidak ada niatan lain kecuali untuk niat belajar atau mengajarkan ilmu, maka baginya umroh yang sempurna. Barang siapa yang pergi di waktu malam hari, maghrib, isya, menuju masjid tidak ada niatan lain kecuali niatannya untuk mendapatkan ilmu atau mengajarkan ilmu, maka baginya haji yang mabrur. Masya Allah. Ini timbul pertanyaan gara-gara Ustadz, rukun Islam ada 5, betul. Siapa yang Islam dia harus jalan ke rukun Islam yang 5 itu, betul. Cak mana dengan kami ini yang tidak bisa berangkat haji dan umroh, dana terbatas? Oh, ada kata Ustaz, kita bisa umroh setiap hari, haji setiap hari, pahalanya kita dapat pahala yang mabrur. Apa itu? Datang ke masjid, menuju masjid tidak ada niatan lain untuk dapat ilmu atau untuk ngajar ke ilmu, itu dapat pahala umroh yang sempurna, pahala haji yang mabrur, yang sempurna, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu hadisnya di dalam kitab Ma'alimus Sunatin Nabawiyah, itu Pak matannya boleh kita lihat. Terus kita mengulang sekilas sebelum kita masuk ke dalam setengah jam pertama. Kita agak cepat mengulangi sekilas ya, tentang pelajaran tajwid Al-Fatihah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tajwid Al-Fatihah ini gawe yang harus kita rutinitaskan. Kenapa gawe yang harus kita rutinitaskan? Karena ini gawe yang harus kita baca terus di dalam sholat, dan menjadi perhatian khusus karena ada rahasia-rahasianya di sana. Nah, itu ya. Kita akan terus naik ke atas sana sampai kita mendapatkan titik puncak yang kita inginkan, kenikmatan tersebut. Jadi minimal ada 5 ilmu yang kita pelajari: tanda baca, tempat keluar huruf, sifat huruf, hukum bacaan, dan tafkhim tarqiq. Tanda baca kita sudah tahu kalau alhamdulillah, tapi terus kita ulang-ulangi. Kenapa? Bagi yang baru-baru datang, baru-baru ikut, jadi terus bisa mengikuti ya. Ini loh yang sudah kita ulang-ulangi selama ini. Yang setengah-setengah hafal jadi hafal, yang hafal tambah hafal lagi ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat untuk saling sombong-sombongan, dengan tidak mengurangi hormat untuk saling kita menjatuhkan satu sama lain, tapi kita bersama-sama sukses. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid, tanwin, ada 6. Tempat keluar huruf ada 5: syafawi, halqi, lisan, jaufi, khaisumi. Sifat huruf ada 18: hamas, jahar, syiddah, tawasud, rakhawa, istifal, isti'la, infitah, itbaq, ismat, izlaq, sofir, lin, qalqala, inhirab, tafasi, istitolah, takrir. Yang akan kita pelajari praktek hari ini itu ya, beguyur dikit-dikit apa. Tempat keluar huruf, sabar, nanti kita belajar yang namanya mad, mim sukun, nun sukun, atau tanwin. Ada 3 tempat keluar huruf.
Hukum bacaan itu tadi mat 1, tempat apa? Mim sukun 2, nun sukun dan tanwin 3. Yang kelima tafkhim tarkik, ada 4. Huruf isti'la, huruf yang bersifat isti'la itu dibaca tafkhim tebal. Huruf-huruf yang hukumnya nanti itu apa? Gunnah, itu dibaca tebal. Ada huruf-hurufnya nanti, ada 5 ya. Huruf ro ada hukumnya nanti, ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Huruf lam ada yang dibaca tebal dan ada yang dibaca tipis. Namanya tafkhim tarkik. Nah, ini harus kita tahu dulu poin-poin yang bakal kita pelajari, targetan kita. Kalau orang-orang di kampus itu namanya sudah jadi mata kuliahnya wajib kita ini kan. Ya. Kalau 1 semester itu 10 mata kuliah, kita non formal ini tidak tahu lagi berapa semester. Yang penting 1 mata kuliah ini kita dalami terus untuk sampai kita bisa untuk modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama? Fathah artinya terbuka, simbolnya garis di atas, bunyinya a atau o. Maksudnya mulut kita buka. Jadi waktu itu ya, nak bukanya kecil jadi, sedang jadi, besar jadi, lajulah. Yang mana senangnya ibu bapak-bapak, Ustaz ada paksa ke. Kasro artinya menyeringai, simbolnya garis di bawah, bunyinya i. Maksudnya bibir kita tuh senyum, i. Gigi kita menyeringai, i. Nampakkan dikit tidak apa-apa, i. Ya, dibiasakan. Sambil merasakan ibu, bapak-bapak bunyinya i, jangan sampai e. Boleh saling simak tidak apa-apa. Sampai vokal bunyinya i. Ya. Nah, kalau nak nuntut benar sabar. Yang penting kita tahu proses dulu lah. Proses latihan. Terus kita latih, kita ikuti prosesnya. Doma artinya mencucu. Ya. Simbolnya garis di depan, bunyinya u. Maksudnya bibir kita itu munyung. Nah, kalau kemarin kan kalau kita pasang monyong, moncong, atau 2 bibir mengumpul ke depan maksudnya. Banyak kita ini malas bibir kita nak munyung ini. Nah, nanti bunyinya o nanti, nah, itu ya, munyung kan setiap baris doma. Sukun artinya mati. Simbolnya setengah lingkaran atau lingkaran, bunyinya syaliha, syafawi, lisan, halki. Syafawi itu huruf bibir, lisan huruf lidah, halki huruf tenggorokan. Maksud dari mati itu kembali ke asal huruf. Berarti kalau ada huruf yang bertanda baca sukun, balik ke asal huruf. Ya, gitu. Tasydid artinya ditekan. Ya, simbolnya seperti huruf wi. Bunyinya syaliha juga, syafawi, lisan, halki. Kalau hurufnya itu huruf syafawi, tekan di bibir. Kalau hurufnya huruf lisan, tekan di lidah. Kalau hurufnya huruf halki, huruf tenggorokan, tekan di tenggorokan. Nah, tekannya juga lihat sifatnya. Kalau sifat huruf itu lembut, tawasud, tekan lembut, ada 5 huruf. Kalau sifat hurufnya itu rokhwa, sedang-sedang, tekan sedang-sedang. Kalau sifatnya itu syiddah, kuat, tekan kuat. Nah, caranya wong itu kalau diajak ngomong tidak pelan, tidak galak, dia kuat. Kalau kuat pening dia. Nah, ada yang nak ngajak ngomong tuh sedang, ada yang nak kuat nian, ngapa tidak kedengeran. Nah, itu lagi kira huruf. Sambung kita juga itu. Kita harus paham kondisi. Bukan marah, tapi tidak kedengeran. Nah, itu kan. Bisa aja dia nak ngomongnya. Jadi kita harus mempunyai cara komunikasi yang baik seperti itu. Termasuk dengan huruf. Nanti huruf akan menuntut di akhirat. Ngapa? Aku dibaca tidak sesuai dengan hakku. Nah, ya, kita akan saling menuntut nantinya. Jadi kita terus belajar. Itu tasydid. Syiddah. Yang keenam tanwin. Tanwin artinya ada nun sukun. Maksudnya ada nun sukun itu dibaca ada nun sukun. Kita baca ada nun sukun. Terlihat di tulisannya tidak hati nun sukun. Nah, itulah tanwin. Simbolnya 2 garis. Maksud 2 garis itu
Itu ada 2 garis di atas fathatain, 2 garis di bawah kasratain, 2 garis di depan dhammatain. Bunyinya N. Maksud N itu ujung sisi lidah kita ke langit-langit. An, in, un, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kita pelajari, kita ulang-ulangi, dan sudah kita hitung di Al-Fatihah. Ternyata kita dapati fathah itu ada 47 kali. Berarti 47 kali lebih kurang, 40-an lah bapak-bapak ibu-ibu membuka mulut. Jingoi, cermati, oh buka fathah. Sudah kita hitung kan? Nah, tinggal dilatih sendiri. Kasroh 32 kali. Wah, menyeringai 32 kali menyeringai. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak itu tidak tahu baris kasroh, bingung bunyinya i-nya itu sekitar 30-an ibu bapak-bapak harus baca menyeringai bibir ibu. Mencucu 6 kali lemah kan? 6 kali dikit, tidak banyak ya. Tidak banyak. Ditambah dengan waw mati kan jadi mencucu. Yau ada juga ya. Waw kan ada 4. Nah, ada yang hidup, ada yang mati. Jadi ditambah itu baik. Waw kan di awal bibir mencucu. Sukun ada 30 kali. Kembali ke asal huruf. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak tidak tahu asal huruf, bingung baliknya kemana Pak, Bu? Sesederhana itu Ustaz balik kepada kita sama-sama. Berarti mau tidak mau kita butuh teori, butuh modul. Kita tidak mau kita butuh pembimbing. Cak mana baliknya ini? Kita ini pacak make be, tidak galak baliknya kadang. Nah itu kan. Pacak guna kanya be, tidak pacak baliknya. Nah baliknya di mana itu huruf-huruf itu? Tasydid, ya, syiddah. Syiddah itu ada 14 kali di dalam Al-Fatihah. Jadi huruf-huruf yang ditekan itu kita perhatikan. Tanwin tidak ada. Kalau ibu-ibu bapak-bapak beli kitab-kitab fikih, rata-rata, hampir rata-rata di kitab fikih cuman yang dianjurkannya perhatikan syiddah, tasydid. 14 tasydid yang ada di Al-Fatihah. Itu cuman 1. Padahal ada 6. Yang diperhatikan 5 yang diperhatikan. Yang tanwin enggak, karena tanwin tidak ada di Al-Fatihah. Jadi gampang ya. Jadi 5 tanda baca. Yang kedua, tempat keluar huruf sudah juga kita pelajari kemarin. Tinggal mengulang baik. Ada namanya syafawi, huruf bibir. Hurufnya ada 4 kan? Fama bawa. Sudah kita hitung juga fama bawa. Fa itu gigi atas ibu-ibu, bapak-bapak temukan ke bibir bawah bagian dalam. Fa. Mim 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Ma. Ba 2 bibir dirapatkan lalu ditekan. Ba. Waw diawali bibir mencucu. Wa. Kalau ada salah-salah dikit, ibu maklum kita lah tahu beratnya belajar tajwid itu, kita lah tahu susah nak ngapalnya itu kan. Jadi kalau ada salah-salah saling maklum. Ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita sudah tahu yang kita utamakan adalah al-muslimu ikhwana. Seorang muslim itu saudara, saling bahu-membahu. Ya. Sudah kita hitungkan fa kemarin tidak ada di dalam Al-Fatihah. Mim ada 15. Berarti 15 kali bapak-bapak ibu-ibu 2 bibir dirapatkan tanpa ditekan. Ba 4 kali. Ditekan 4 kali. Waw 4 kali juga. Diawali bibir mencucu. Halki artinya huruf tenggorokan, hurufnya ada 6. Aha, lokho. Terbagi 3 tingkatan: pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan aha. Tengah tenggorokan aha. Ujung tenggorokan lokho. Ternyata alif ini atau hamzah ini ada 24 kali di dalam Al-Fatihah. Walaupun nanti fungsinya cuma 7 kali yang dibaca ya. Banyaklah mati ya. Banyak tak berfungsi alif kan. Nah,
Tapi kita harus tahu dari pangkal tenggorokan alif ada 24 kali setelah kita hitung. Sudah itu ha pangkal tenggorokan ada 5 kali. Nah, dilatih itu nanti ha 5 kali. Ain 6 kali. Tengah tenggorokan harus dibiasakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ain tengah tenggorokan. Ha tengah tenggorokan 5 kali juga. Jadi yang ha itu 5 kali. Ha pangkal tenggorokan, ha tengah tenggorokan 5. Go 2 kali. Kita harus tahu baca go 2 kali. Kho tidak ada. Huruf bibir fa tidak ada di dalam Al-Fatihah. Huruf tenggorokan kho tidak ada. Berarti masih ada 7 huruf lagi yang tidak ada di Al-Fatihah. Kemudian lisan, huruf lidah. Huruf lidah itu ada 18. Qoka jasyaya dolana ro kodata zolata sozasa. Itu terbagi 10 tempat titiknya di dalam lidah. Bagian pertama pangkal lidah yang lunak ke langit-langit. Ko. Ko ini pangkal lidah yang lunak. Kita ke langit-langit. Coba. Ko. Berapa kali di Al-Fatihah? Cuma sekali. Mustaqim, qim, dilatih. Ko. Cuma sekali kan? Dilatih. Ka, maju sedikit, pangkal lidah yang keras ke langit-langit yang nomor 2. Tempat huruf lidah yang kedua, pangkal lidah yang keras ke langit-langit. Ka, ada 3 kali di dalam Al-Fatihah. Maliki yaumid iyyaka wa iyyaka. Pangkal lidah yang keras 3 kali tuh. Dilatih lagi ya, tempat keluar hurufnya. Jasyaya, tengah lidah ke langit-langit. Jasyaya, perwakilan sikor. Ja tidak ada, jim tidak ada di dalam Al-Fatihah. Sya tidak ada juga di dalam Al-Fatihah. Ya ada. Berapa kali ya ada? 14 kali. Baik yang hidup ataupun yang mati. Ya itu. Di mana letak ya? Tengah lidah ke langit. Yang hidup dia tengah lidah ke langit. Ya, yu. Yang mati balik ke tengah lidah ke langit. Jadi huruf y. Kita kadang pas matinya tuh bingung balik ke mana ya ini. Apalagi di Al-Fatihah ini iya ini ada 14 kali dan di akhir-akhirnya itu minimal 7 kali. Di akhir-akhir itu mati kalau ya itu. Iya Pak Nopri ya. Mati semua itu. Itu nak didapetin iyanya itu. Tengah lidah ke langit. Kemudian bo, yang keempat bo, sisi kanan kiri lidah ke geraham atas, ujung lidah ke gusi atas. Itu 2 kali di dalam Al-Fatihah. Lemak ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dilatih di 2 tempat itu, sisi kanan kiri lidah kita ke geraham atas, ujung lidah ke gusi atas. Sekarang kita nih belajar untuk mendudukkan huruf itu pada tempatnya. Membaca tanda baca itu sesuai dengan artinya. Menduduk ke huruf itu sesuai tempatnya. Itu pelan-pelan tidak apa-apa dilatih ya. Sambil dengar Ustaz mengucapkannya, menjelaskan teorinya, memadukan dengan prakteknya. Ini ya. Bo, lam itu ada berapa kali? 22 kali di dalam Al-Fatihah. Ujung lidah ke langit-langit. Bagian yang kelima ya. Lam itu ujung lidah ke langit lalilu. Dibiasakan terus lam 22 kali di dalam Al-Fatihah. Nun berapa kali nun? 11 kali di dalam Al-Fatihah. Ujung sisi lidah ke langit bagian ke-6. Bagian ke-7 ro, punggung lidah ke langit. Ada berapa kali di Al-Fatihah? 8 kali. Dilatih 8 kali. Podata yang ke-8 podata, ujung lidah ke gusi atas. Ada 2 kali. 2 kali to. Ihdinas sirotol. Sirotol.
Ayat ke-7 kan siropol to, ujung lidah kita ke gusi atas. Kadang tak tahu lah Ustaz, jawaban lemah ni kan, wallahu a'lam lah Ustaz, Allah lah yang maha tahu persegalaan ujung lidah ke gusi atas apa tidak. Jangan, karena sudah ada ilmunya, sudah ada teorinya, kita praktekkan ujung lidah ke gusi atas cuma 2 kali, dal 4 kali, ujung lidah ke gusi atas juga. Kita sekendarnya alhamdulillah, dulillah, du, ujung lidah ke gusi alhamdulillah, doma pula kan mencucu. Yang pertama ujung lidah dulu ke gusi atas, alhamdu, ujung lidah ke gusi atas 4 kali. Ta 3 kali, ta 3 kali ya, 3 kali ta, ujung lidah ke gusi atas. Nasta'in, ta'in, rasa ke ujung lidah ke gusi atas. Wih, Ustaz, repot dia Ustaz. Bukan repot, ala bisa karena biasa. Gawe itu kan setiap hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita sholat terus setiap hari 17 kali minimal wajibnya, belum sunatnya, dilatih terus. Kemarin kan Ustaz kasihkan tipsnya. Subuh ngelatih tanda baca, siko-siko baik tanda baca. Zuhur ngelatih tempat keluar huruf, asar ngelatih sifat huruf, maghrib ngelatih hukum bacaan, isya ngelatih tafkhim tarqiq. Selesai, ulangi terus setiap hari. Hafal tambah lagi, hafal tambah lagi. Tidak hafal itulah terus, tidak apa-apa setiap hari. Gawe kita itu. Lama-lama bisa juga bapak-bapak ibu-ibu ulang-ulang terus 10 menit 15 menit sebelum sholat. Pas pula 5 ilmu ini 5 waktu kita bagi, sudah selesai insyaallah Pak. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita sungguh-sungguh. Mudah. Sudah itu dzatsa, ujung lidah ke gigi atas. Nah, dilatih ujung lidah ke gigi atas yang ke-9. Dho tidak ada di Al-Fatihah, aman. Za ada 1. Perwakilannya 1. Za apa? Sirotol ladzi, itu lah ujung lidah ke gigi atas. Sirotol ladzi, tarik ujung lidah ke gigi atas. Hati-hati tergigit lidah nih. Ujung lidah ke gigi. Kenapa dia tergigit lidah? Karena kasro menyeringai i kan. Ujung pertama ujung lidah ke gigi atas, kedua menyeringai, tarik, ketiga ya mati panjang, y, tengah lidah lagi, lihat gigi satu terbuka, ngapa terbuka? Karena tengah lidah dorong langit-langit, sirotol ladzi. Seperti itu. Kita belajar padukan antara teori dan praktek. Kalau dulu praktek atau guru main ini pelok, kanan, ngiri, nombor. Main hari dah. Guru ngajar ke kanan dengan teorinya ini, prakteknya ini. Oh iya. Waktu nanti gurunya baca salah, bisa saling tegur kita. Namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling ngingat ke dalam kebenaran dan kesabaran. Cak mana ibu-ibu nak ngingat ke Ustaz kalau ibu-ibu dah dikasih tahu teorinya, prakteknya cak mana? Lemah di diri tak lemah di orang itu. Itu nantinya ya. Kita sama-sama belajar. 10 sa, ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Itu ada 2 kali di dalam Al-Fatihah. Letakkan ujung lidah ke gigi atas, ke gigi bawah bagian dalam, gigi bawah ya. Za tidak ada, yang za itu tidak ada di dalam Al-Fatihah, aman. Yang zozasa, sanya tidak ada ya, sanya tidak ada. Sekarang yang sozasa, sanya ada 3 kali juga. Sin
bis, nas, mus. Nah, itu 3 kali. Ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam. Zai tidak ada. Jadi 5 tempat keluar huruf, yang 3 yang asli ini. Yang 2 bacaan sudah gabungan. Jaufi, bacaan kerongkongan. Nah, ya, kita hitung bacaan kerongkongan kemarin Jaufi di dalam Al-Fatihah ada 20 kali. Betul? Sudah dihitung kan? Sudah. Jaufi bacaan kerongkongan cuma 1, mat. Mat itu memanjang keluar. Nah, bacaan yang dibaca panjang itu, Bu, Pak, ada 20 kali di dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rumusannya kayak 3 3 2 2 3 2 3 2 5, kan itu kan? 3 3 6 2 2 4 10 3 2 5 15. Ayat ke-7 5 iko ada matnya. Pas 20 kali dibaca jaufi. Apa itu bacaan jaufi? Bacaan kerongkongan. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarkan dari kerongkongan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dibaca panjang-panjang itu, nah, ya. Kerongkongan, rasakan lewat jalur kerongkongan. Selama ini tidak tahu, pokoknya keluarga baik terserah lah. Kalau keluar dari kerongkongan, alhamdulillah. Dah keluar, ya sudah, maklum ke lah. Oh, dulu mah itu, sekarang jangan lagi. Coba kita rasa ke, dihitung lewat-lewat, tidak apa-apa, sambil bermain-main, ya. Terakhir di tempat keluar huruf, pelajaran kita terakhir kemarin, khoisumi. Khoisumi itu apa? Bacaan hidung. Mim sukun, nun sukun, tanwin. Mim sukun, yang dibaca mim sukun ada berapa itu kemarin? Hah? Belum dihitung? Hah? Nun sukun jumlahnya kan ada 12 kemarin tuh. Hah? Mim sukun 11. Catatan kemarin apa? 11 kali kan? Jumlahnya 11 kali. 7 kali yang apa? Dia ada mim sukunnya, ada nun sukunnya. Tanwin tidak ada kan? Tanwin tidak ada. Nah, jadi ada 11 kali kita, 12 kali kita membaca mim sukun dan nun sukunnya. Apa itu? Masukkan ke hidung. Bismillahirrahmanirrahim. Mati ke mimnya 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Mim 1, nun 1. Ar-Rahmanir-Rahim. Mim sukun lagi 3 mimnya ya. Nunnya 1. Maliki Yaumiddin. Nun sukun lagi 2 nun sukun ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun sukun lagi 3 ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mim sukun lagi 4 3 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu nun 1, mim 2. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mim lagi, nun lagi mati. Ada. Berarti kita ketahui huruf mim sukun dan nun sukun itu masuk hidung. Tapi selama ini kita baca masa bodoh. Tidak kita nikmatin. Ingat, siratal ladzina an'amta alaihim, tujuan kita akhir itu adalah yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat ilmu,
Kita punya ilmu bisa kita nikmati, bacanya dengan ilmu. Selama ini kita belum bisa nikmati kan bacanya dengan ilmu, tapi insya Allah sekarang kita baca nikmati dengan ilmu tajwid. Nanti ilmu bagaimana merasakannya? Ustaz banyak ditanya oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya 70 tahun ke atas. Ustaz, Al-Fatihah itu kan rukun dalam salat, betul. Al-Fatihah itu juga adalah, Ustaz sering sebut ke hadisnya, hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Betul. Membagi sholat itu menjadi 2 bagian. Bacaan Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku, kata Allah kan. Milik hambaku apa yang dia pinta. Nah, kita ini dikasih nikmat oleh Allah. Allah nunjuk nikmat. Dan kita suruh minta nikmat apa yang kita belum ada. Di dalam hadis sebelum kita masuk praktek, motivasi lagi, ja'alallahu rahmata fi mi'ata juz'in. Ja'ala menjadikan, Allah telah menjadikan Allah telah menjadikan 100 nikmat fi mi'ata juz'in. 100 nikmat. Berapa? 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'aina juz'an. Allah menyimpannya, menyimpan di sisinya itu 99 nikmat. Wa anzala fil ardi, dan diturunkan ke bumi ini juz'an wahidan, cuman 1 nikmat. Ini kindil, ibarat ini kindil, wadah. Di sini ada jagat raya, gugusan bintang, Andromeda, alam semesta, matahari, bulan, bumi, ada kita di situ. Allah masukkan 1 nikmat, 1 nikmat dari 100 nikmat Allah masukkan 1. Ngeluber, tahu ngeluber? Tidak cukup. 1 tempat ini nerima 1 nikmat ini tidak cukup. Nah, berarti kita disuruh minta, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'ala. Aku membagi Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian, antara aku dan hambaku. Milik hambaku apa yang dia pinta. Kau mau apa? Pastikan ku beri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu nak minta apa silakan. Kata kita minta banyak itu cuma 1%, dibagi kami-kami. Bukan manusia binatang juga, hewan juga, tumbuh-tumbuhan juga, alam semesta terbagi. Kalau matahari terbagi cahayanya, bulan terbagi, macam-macam. 1% itu kita minta rame. Berarti kita ini kemungkinan besar dapatnya 0,00001% ke hati apa-apanya rupanya. Sangat-sangat sedikit. Tapi kita sudah begitu nikmat. Makan nikmat. Kita bersama nikmat. Kita ngobrol-ngobrol nikmat. Kita jalan-jalan nikmat. Itu cuma 0,0001%. Maka minta yang lain. Itu nikmat yang ada di dunia. Nikmat di surga, apa kata Nabi? 100 nikmat tadi, 100 nikmat tadi untuk 1 orang dapat 100 nikmat. Kita di dunia saat ini 1 nikmat bagi rami-rami. Di akhirat yang masuk surga, yang dia meminta nikmat tadi, itulah Ar-Rahmanir Rahim, pengasih, rahmah, nikmat. Rahmah itu tuh kasih sayang Allah. Kan sering Ustaz Bismillahirrahmanirrahim, Allah sin sanauhu mim mamlakatuhu, Allah ilahul aliha, rahmatud dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dikasih sikok, di akhirat 99 digabung ke jadi 100. War-Rahim, sayangnya Allah, wal akhirah, di akhirat. Nah, Rahim kita bahas. Rahmat yang dapat nikmat ini 100. Itulah disuruh sholat sunat subuh, nabung kan, dapat 1 bumi. Itu kayak nyukup ke kita.
Hebat niat. Itulah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tujuan kita di siratal ladzi. Itu nanti kita latih terus dari basmalah ya. Tapi Ustaz nunjuk tujuan dulu. Waktu baca, ingat Ustaz nyebut ke hadis, inna nakunu wara'al imam, pada saat kalian berada di belakang imam, iqra biha binafsik. Baca juga di dalam hati, dengar, kuping dengar, nyimak. Hati ibu membaca. Hati ibu membaca. Ustaz kasih tahu bacaan tidak ada 77-nya. Laju dak kelar kita belajar sifat ini dah. Sikap Ustaz kasih. Waktu imam baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa orang yang telah engkau beri nikmat? Nabi Muhammad, para nabi, orang-orang beriman, dan orang-orang yang soleh dijuk nikmat. Nah di situ kita minta juga, kita minta jadi orang yang soleh jadilah, orang yang baik jadilah, yang baik dulu jadilah, ya baru jadi orang beriman. Kita minta nikmat. Nah nikmat itu an'ama itu kalau kita lihat di dalam bahasa Arab, an'ama, an'amta. An'amta itu terambil dari kata dasar an'ama yun'imu, in'aman. Maksudnya apa itu? Itu maksudnya nikmat yang spesial, nikmat yang istimewa. Berarti ibu-ibu, bapak-bapak, kita disuruh minta yang mana Pak Mardan? Minta yang istimewa. Jadi kalau untuk pribadi kita silakan minta istimewa, minta mobil, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, aku pengen mobil ya Allah. Mungkin itu bagi kita istimewa mobil. Ada yang lain minta rumah. Ustaz dulu minta rumah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Waktu imam baca, kita baca, hati kita minta nikmat. Apa sih yang kita nikmati itu? Tapi ternyata nikmat wong ahli surga itu minta 100 nikmat tadi. Dipinta, gawe itu dipinta. Nah, tapi Ustaz kasih tahu kunci. Cuman belum Ustaz jelaskan, cuman Ustaz kasih tahu. Di dalam hadis Nabi, nikmat yang paling istimewa itu mengalahkan 100 nikmat itu. Tidak usah 100 nikmat, satu nikmat di dunia belum ada Bu. Pak Mardan, kita dikasih di dunia ini satu nikmat pagi kami lemah ada, lemah. Cuma galak saling sikut juga Mas ya. Nah di akhirat 100 nikmat siko wong dapat siko. Tadi hadisnya Ustaz jelaskan. Nah ada yang satu nikmat yang itu lebih hebat dari 100 nikmat itu. Apa itu? Berjumpa dengan Allah. Syaratnya illa man atallaha biqalbin salim. Allah tidak menerima kecuali hati yang bersih. Syaratnya faman kana yarju liqa ali rabbi falyamal amalan shalih. Siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah, maka banyak berbuat baik. Nah, berbuatnya itu rindu. Maliki yaumiddin. Masalah kita ya Allah rindu. Betapa rindu hatiku. Nah, itu. Nah, tiada bertanya. Ada satu. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau rindu mak mano? Rindu dengan anak, rindu dengan cucu, rindu dengan kawan, pengen ketemu. Dibuat reunian, dibuat ini, cak mano? Nah, kata Allah di dalam Quran, siapa yang ingin bertemu dengan aku, banyak-banyak berbuat. Minta, disuruh minta. Perbuatan kita salah satunya minta. Selain dari minta, berbuat yang baik-baik. Itu tanda-tanda orang itu rindu. Kalau berbuat baik belum tentu rindu. Kalau minta baik, ecak-ecak baik rindu ya. Ada doanya, ada usahanya. Itu namanya rindu. Di dalam Quran disebutkan oleh Allah, ila rabbiha nazira. Mereka berusaha menuju Allah sampai mereka bertemu dengan Allah. Dipinta. Di mana? Di Al-Fatihah, bapak-bapak, ibu-ibu mintanya. Nah, itu kaget Ustaz ajarin, kaget lagi, utang lagi ya dah. Banyak nih utang Ustaz itu punya. Nah, siratal ladzina an'amta. Ustaz cepat ke bawah. Maliki yaumiddin. Ya Allah, aku rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami hambamu ya Allah, tolong kami ya Allah, temukan kami dengan Engkau ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk caranya ya Allah.
kasih kami caranya agar kami bisa bertemu denganmu. Rindu sudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuk kami nikmat ya Allah, bertemu denganmu ya Allah. Itu nikmat yang tertinggi. Jadi kalau di dalam Al-Fatihah ibu baca itu, bapak baca lemah nih rindu. Sudah tuh di lagu-lagu dangdutan nyanyi rindu, betapa rindu hatiku, tiada tertahan, dan lain sebagainya. Tapi rindunya kepada Allah maksudnya itu ya. Tidak apa-apa, rindu kepada Allah. Itu sedikit. Untuk latihannya sabar. Setiap minggu nanti Ustaz poles kita latih. Qauliyah, ucapan kita latih. Fi'liyah, akal kita jernihkan, kita bersihkan hati-hati kita. Qalbiyah, hati kita harus betul-betul bersih. Jadi pakai sifat maklum ya. Mari kita maklumi segala kekurangan orang, segala kelemahan orang, karena kita sama-sama punya kekurangan. Dan kita sama-sama bersemangat meraih untuk berjumpa dengan Allah. Ila rabbiha nazira. Semangat kita saling bahu membahu, tolong menolong. Oke, kita lanjut ke sifat praktek. Dapat dikit jadilah 15 menit. Jelaskan tadi ya. Tidak apa-apa, dikit-dikit apa-apa, ngulang dikit-dikit nambah ya. Sengaja Ustaz kolaborasikan, bukan cuma ngajar ke ilmu tapi dapat motivasi juga, nasihat-nasihat. Sifat itu ada 18. Hamas, jahar, syiddah, tawasud, rokhawa, istifal, isti'la, infita, itbaq, ismat, izrak, sofir, lin, kolkola, inhirab, tafasi, istitola, takrir. Terbagi 7. Kalau belajar tauhid itu martabat 7. Ustaz mengkaji Durun Nafis itu, inti dari Durun Nafis itu adalah raso. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Berbuat baiklah karena beribadahlah seolah-olah engkau merasakan adanya Allah, melihat Allah. Kalau kau beribadah tidak bisa melihat Allah, kata Nabi, yakinlah kau sedang diperhatikan oleh Allah. Hari ini kita galau-galau tidak bisa merasakan adanya Allah, tapi yakin bapak-bapak, ibu-ibu, Allah nyingoi kita. Alhamdulillah kita sedikit dapat ada bocoran dari Ustaz. Ulama-ulama, orang-orang beriman, orang-orang yang sudah sampai ke puncak itu, mereka mengatakan nikmat terbesar itu, nikmat istimewa itu berjumpa dengan Allah. Jadi Al-Fatihahnya minta kepada Allah supaya bisa bertemu dengan Allah. Ya, dikit-dikit ya. Kita ini masih nak minta hapus ke dosa, masih banyak dosa. Masih minta cucu kita sehat terus, tidak apa-apa Al-Fatihahnya. Cuma sesekali coba minta bertemu dengan Allah, lebih nikmat itu. Bagian pertama hamas dan jahar ya. Ya dulu. Bagian pertama hamas, jahar. Ya. Hamas ini al-hamsu. Jahar ini al-jahru. Hamas itu keluar napas. Jahar itu jelas. KN keluar napas. Jahar itu jelas. Di dalam Al-Fatihah kayak kita hitung. Jumlah hurufnya ada 10 hamas. Jahar ada 18. 28. Ya. Sekarang kita lihat, waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hamas sama jahar. Ini musim liburan, Bu ya. Hamas sama jahar. A jahar, ba jahar, ta hamas, sa hamas, jahar, hamas, kha hamas,
Da jahar, za jahar, ro jahar, zai jahar, sa hamas, sya hamas, so hamas, do jahar, to jahar, zo jahar, a jahar, ra jahar, fa hamas, qa jahar, ka hamas, la jahar, ma jahar, na jahar, wa ha hamas, ya jahar. 5 5 10 5 5 5 3 18. Ada 10 huruf yang dibaca hamas keluar napas. Ada 18 huruf yang dibaca jahar, ya. Coba ta. Ta. Nah, hamas kan? Ta. Kita galak ta, jahar itu ta. Sudah tuh fa. Ya. Ta ini ujung lidah ke gusi atas, ta. Fa ujung lidah ke gigi atas, fa. Hamas ke. Ha tengah tenggorokan, ha hamas keluar napas. Kho ujung tenggorokan, hamas keluar napas, kho. Sa ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam, keluar ke napasnya, sa. Sya tengah lidah ke langit-langit, tengah lidah ke langit-langit, keluar ke napasnya, sya. So ujung lidah ke gigi bawah bagian dalam, so, keluar ke napasnya, so. Fa gigi atas bertemu bibir bawah bagian dalam, keluar ke napasnya, fa. Gigi atas bertemu bibir bawah bagian dalam, fa. Ka pangkal lidah yang keras ke langit-langit, keluar ke napasnya, ka. Nah, itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka. Dikit aja. Ha pangkal tenggorokan, keluar ke napasnya. Ya. Jahar jelas kalau. Nah, masalahnya di sini bapak-bapak, ibu-ibu, yang sering dibaca wong jahar tuh ini nah, Dwi kok ini nah. Ka samo ta yang dominan. Ka sama ta ini kadang mau dibaca jahar kan, ka ta. Mestinya ka ta. Kata cinta. Kata. Jahar ada 18. Jahar itu jelas. A, ba, ja, da, za. Yang sering uang baca hamas ini Pak. Yang 18 ini nah sering baca uang hamas. Ini no. Tinggi kok ini seringnya dibaca uang hamas. Perhatikan tinggi kok ini, lihat. Ujung lidah ke gigi atas, za. Ibu-ibu bapak-bapak sekalian, za. Betul. Ujung lidah ke gigi bawah dalam, bacanya ini. Lihat jahar ya. Za. Sering ibu baca za. Betul. Zo ujung lidah ke gigi atas, zo. Sering kita baca zo. Betul. Nah, tinggi kok ini sering dibaca hamas, padahal dia jahar. Hati-hati guru ngaji. Tinggi kok ini jahar, bukan hamas. Ya, zo, za. Jangan zo, za. No, hamas galau. Hati-hati. Tinggi kok ini sifatnya jahar, bukan hamas. Jangan gara-gara Ustaz ngomong ini temes lah sudah kalah ngajar lagi. Jangan teruslah ngajar, belajar. Ya. Jangan berhenti. Jadilah bapak aku ya Pak Mardan, kalah lagi jadi imam dia. Gara-gara tahu dia tambah bahaya jadi imam. Berat ternyata jadi imam. Makin belajar bukan makin tambah semangat jadi imam, tambah mundur jadi imam. Tak apa-apa, belajar. Kalau tidak ketinggalan jadi imam, siapa laju jadi imam ya? Oke.
Kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Hamas 1 sin Pak. Ha 2, ha 3, hi 4. Ternyata di ayat 1 cuman 4 yang dibaca hamas, keluar nafas. Jumlah huruf basmalah ada berapa? 19 kan? Berarti kalau 4 yang dibaca hamas, jaharnya 15. 4 tambah 15 19. Berarti bapak-bapak Pak Jahri cukup perhatikan hamasnya baik 4, jaharnya 15. Kita latih hamas. Bis, hi, roh, hanya roh. 1 him. 4 iko itulah yang keluar napas. Berarti yang lainnya jahar. Bacanya Bismillahirrahmanirrahim. 4 iko ini dirasa ke hamas, yang lainnya jahar. 3 mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ngelatih hamas sama jahar, ya. Dilatih pelan-pelan, dicatat. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita hitung. Tidak usah kasih harokat lagi ya, kita lah hafal. Ha 1, hi 2, cuman 2 hamas, keluar nafas. Hurufnya ada 17. Ayat kedua ada 17 huruf. Berarti 2 kali yang dibaca hamas, jaharnya 15 kali. Nah, kita latih. Coba ha, hi. Nah kan, inilah huruf-hurufnya, cuman dilatih harus 2 kali ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dilatih. Di tempat-tempat lain sudah mulai ada baru, undang-undang Ustaz juga baru ya. Diawali masjid-masjid ini, diawali masjid Sukalila, masjid Al-Hakim, masjid Darul Iman, dan masjid-masjid lain mulai terbuka untuk belajar untuk imam-imamnya ya. Kita doakan masjid-masjid lain juga mulai terbuka, undang ustaz-ustaz yang lain juga agar menari tajwid. Tauhidnya bagus, pakamnya, fikihnya bagus niat, akhlaknya bagus niat. Tapi tidak perhatian yang begitu baca setiap hari. Baca Quran setiap hari, sholat baca Al-Fatihah setiap hari. Kenapa tidak terpikir untuk memperbaiki Al-Fatihah? Kita motivasi dengan mengundang ulama-ulama lain, ceramah umum hari Minggu, hari Sabtu, ya, hari Jumat, khutbah Jumat, motivasi. Kita mengundang guru fikih nian, tapi kadang tidak terpikir untuk memperbaiki Al-Fatihah. Mungkin karena dianggap remeh ya. Hal yang keseharian, padahal itu penting. Tidak ada yang dianggap remeh, semuanya penting ya. Tapi fokus kita di mana? Al-Fatihah gawi setiap hari Pak. Jangan sampai kita gawi yang jarang kita baca, gawi yang setiap hari kita tidak baca, malu gitu. Kata malaikat, no, budak ini gawi setiap hari dah baca dia nih. Gawi yang lain lantas kalau dia belajar. Hukum waris tahu dia, tapi dia belum pernah mewarisi kan. Yang dipakai setiap hari dulu. Apa rutinitas? Makan, tidur, perbaiki terus cara makan, cara tidur. Setiap hari itu Pak, dari
Yang setiap hari lagi apa? Mandi. Perbaiki cara mandi. Itu gawe setiap hari. Makan, tidur, mandi, minum, begawe setiap hari. Perbaiki cara begawe ya. Lemahnya enggak cara begawe diperbaiki, ditata dan lain sebagainya. Oke, ayat ketiga. Ustaz cepat ke. Ar-Rahmanir Rahim. Maaf. Ada dua kali. Satu, dua. Ar-Rahmanir Rahim. Mulai. Ar-Rahmanir Rahim. Hanya dua kali. Ini bukan gawe setiap hari, ini gawe setiap waktu. Sholat 5 waktu 17 kali, betul. Belum ditambah sholat rawatibnya, belum tambah sholat hajatnya, belum kita diundang yasin dan lain sebagainya, baca al-fatihah, belum kita nak baca al-fatihahnya. Woi, banyak nih yang sehari itu. Baca 30 kali yang sehari itu. Sudah baca belum baca al-fatihah? Kecil, hafal. Sudah benar belum? Mikir Pak Magdan. No, dah baca aku jawab Ustaz. Biarlah yang lain boleh jawabnya. Kalau aku wakil gue kata Pak Magdan. Aku lagi ngeleng-ngeleng. Kalau nak dijawab lah benar belum tuh. Ulama besar pun pening dia nak jawab benar atau belum, karena banyak ilmunya Al-Fatihah itu. Tapi kalau baca kalau gitu, hafal kalau. Tapi benar berat Pak Nopri. Termasuk Ustaz juga dah baca jawabnya. Guru-guru kiai sudah benar belum baca Al-Fatihah, berat dia nak jawab benar. Kenapa? Karena banyak kan ilmunya. Ucapannya mana, akalnya mana, hatinya mana, banyak nih ilmunya ya Allah. Tapi kita anggap sepele. Ini kan bahaya ini. Dah usah ke Pak Nobri, Ustaz dia penting jawabnya Pak Nobri. Apalagi ya Allah ya, banyak ya. Kita lanjut. Maliki, hamba sini ki. Yaumid Maliki satu. Ya. Ki pangkal lidah yang keras kalian. Ki. Kita ulangi. Ar-Rahmanir Rahim. Sama-sama. Ar-Rahmanir Rahim. Lihat ki-nya, hamas ya. Kita ini baru bagian satu, hamas sama jahar. Maliki yaumiddin. Mulai. Maliki yaumiddin. Maaf, mestinya jam 6 Ustaz lewat sedikit, kita selesaikan. Supaya bagian kedua ke depan. Ingat ya Bu, Diana, bagian kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka satu. Nah, budu dah jahar itu. Masih penting dibudu. Wa iyyaka nasta'in. 1 2 3 4. Belum terbiasa Pak ya? Santai Pak, kita ulang-ulang terus Pak ya, santai. Ada 4 kali. Ka, nas, ta, 4 kali hamasnya. Kita baca ya, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai. Iyyaka na'budu
Kita bukan nak ngejar benarnya dulu, kita ngejar prosesnya dulu. Yang mana pacak ditangkap, tangkap. Tak bisa besok ulang lagi nangkepnya. Itu. Selama itu tidak sampai nafas. Dan nampak pula itu. Kita selesaikan dulu Pak ya. Kita selesaikan dulu. Pak Ustaz selesaikan dulu. Ngejar target. Maaf. Kita hitung. Ihdinas siratal mustaqim. 1 2 3 4. Ayat ke-6 ada 4. Ha ih nasi rotol mus hamas kan, ta hamas lagi 4 kali, 4 kali hamas 4 kali di ayat ke-6. Kita latih ya. Ihdinas siratal mustaqim. Mulai. Ihdinas siratal mustaqim. Saat coba sikok-sikok tak tuntaskan, bukan. Ustaz bukan nak ngasih untuk benarnya dulu, sekedar tunjuk tahu dulu cak ini cara bacanya. Nah, kayak baru kita ulang-ulangi. Langkah pertama Ustaz kenal ke teori sudah. Langkah kedua teori sama praktek Ustaz kenal ke. Nah, kayak langkah ketiganya baru prakteknya kita dikit-dikit, satu ayat ya. Sabar Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, daripada 50 tahun 60 tahun hidup dari kita belajar tak tahu nawah apa-apa, lebih baik main ini pelan-pelan alon-alon asal nyampi. Cak betakuan ngebut-ngebut kagak ada hafal-hafal ya, pelan-pelan we santai asal nyampi. Ya kalau bapak-bapak ibu-ibu kalau diajak lagi tak ada bakal ngebut lagi, yakin Ustaz. Tak bakal ngebut lagi, kecuali apalagi Pak Hari kita ajak larian Pak Hari, tidak mungkin lajulah kau atau Pak Hari kalau diajak lari ya. Tapi kita sudah maksudnya memahami, nikmati sisa-sisa hidup, nikmati sisa-sisa usaha kita untuk belajar. Siapa tahu masih ada nyangkut jadilah ya. Jadi diperbanyak-banyak wawasannya. Minta maaf bukan untuk nyepelekan dan lain sebagainya, tidak, tapi kita ukur kadar kita. Kadar Ustaz juga Ustaz ukur, inilah kemampuan Ustaz, itulah yang Ustaz kasih ke. Kita ngajar itu sesuai potensi masing-masing, sesuai kadar kemampuan masing-masing. Para guru-guru yang lain juga seperti itu. Kapasitas mereka yang hebat-hebat, mereka mengajarkan sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Oke, 1 si rotoladzi, zi bukan ya? Nah, lihat, zi bukan. Nah, an'amta 2 alaihim 3 ghairil maghdubi alaihim 4 juga siratal ladzina an'amta alaihim 3 mulai siratal ladzina an'amta alaihim mulai ghairil maghdubi alaihim waladdallin
sedikit pas ke 10 menit. Jadi berapa jumlah hamas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hamas ada 21. Jumlah huruf 141. Berarti 120 jahar. 21 ini 21 hamas. Nah, boleh dicatat. Modulnya oleh ada. Selama ini modul dijingoi we, dipegang we, bawa balik, bagi-bagi. Tidak sepadan gitu, kaget gitu bareng-bareng we kita Ustaz. Nah, jadi hamasnya ada 21, jaharnya ada 120. Dikasih catatan sendiri Pak ya, Bu ya. Lumayan THR kaget untuk anak-anak, untuk cucung-cucung, tetangga-tetangga. Sini kamu mbek surat Al-Fatihah, duduk nyai nak bagi THR. Juk soal ada berapa jumlah huruf Al-Fatihah, ngitung kalau mereka dapat ilmu, mereka dapat THR dari kita dapat apa? Amal jariah. Apa amal jariah? Dia jadi tahu gara-gara kita. Dikit-dikit dulu, jangan yang berat-berat dulu, hitung hurufnya dulu. Ayat 1 ada berapa. Yang guru-guru ngaji jadi soal untuk anak-anak murid ya. Jadi soal ngitung huruf Al-Fatihah. Tidak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan baik. Suruh ngitung-ngitung, suruh begawi ya. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf lebih 10 menit minta waktunya untuk menuntaskannya. Karena kita akan makin padat, Ustaz akan makin cepatkan ya. Ustaz minta maaf tadi karena nak nyelaskan yang ilmu-ilmu yang lainnya sedikit ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri ngelapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.